Baik, perkenalkan, nama saya Maria Devi Weni, kelas 09 PJKR, NIM 200301502055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan praktis pemeriksaan fisik umum. Adapun tujuan umum pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan cara sistematik dan benar, sehingga dapat membantu menegakkan diagnosa dan akhirnya memberikan intervensi serta implementasi keperawatan dengan benar. Kemudian, tujuan khusus pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip umum pengkajian. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan cara pendekatan atau anamnese pada klien. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik. Kemudian yang keempat, mengatur posisi pasien saat pemeriksaan fisik. Kemudian yang kelima, menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman. Keenam, mendemonstrasikan teknik-teknik pengkajian. Kemudian yang ketujuh, melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama, klien dan status klien. Kedua, meja dorong atau baki. Yang ketiga, alat-alat sesuai kebutuhan pemeriksaan, yaitu antara lain tensimeter, termometer, stetoskop, jam tangan, lampu kepala, lampu senter, optalmoskop, otoskop, tenometri, metelin, garpu tala, spekulum hidung, Snellen card, spatel lidah, kaca laring, pinset anatomi, pinset chirurgi, sarung tangan, bengkok, imbangan, refleks hammer, botol 3 buah, sketsel, kertas tisu, alat dan buku catatan perawat. Kemudian langkah-langkah. Sebelum memulai pemeriksaan fisik, ucapkanlah salam kepada klien dan perkenalkan diri Anda. Jabat tangan kalau mungkin, kemudian dilanjutkan dengan yang pertama, lakukan pendekatan interpersonal yang ramah, sopan, menghargai klien, dapatkan data biografi klien. Kemudian yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian yang ketiga, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, lakukan pemeriksaan sesuai langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, anamnese. Keluhan utama merupakan keluhan yang dirasakan klien, sehingga menjadi alasan klien dibawa ke rumah sakit. Riwayat penyakit sekarang, kronologis, dari penyakit yang diderita saat ini mulai awal hingga dibawa ke rumah sakit. Kemudian pola pemeliharaan kesehatan, yaitu yang pertama, pola pemenuhan kebutuhan nutrisi, kedua, pola eliminasi, yang ketiga, pola istirahat tidur, yang keempat, pola kebersihan diri atau personal hygiene, kemudian yang kelima, aktivitas lain. Kemudian riwayat psikologis, yaitu yang pertama, status emosi, bagaimana ekspresi hati dan perasaan klien, tingkah laku yang menonjol, suasana yang membahagiakan klien, stressing yang membuat perasaan klien tidak nyaman. Kemudian yang kedua, gaya komunikasi. Apakah klien tampak hati-hati dalam berbicara? Apakah pola komunikasinya spontan atau lambat? Apakah klien menolak untuk diajak komunikasi? Apakah komunikasi klien jelas? Apakah klien menggunakan bahasa isyarat? Kemudian yang ketiga, pola interaksi. Kepada siapa klien berespon? Siapa orang yang terdekat dan dipercaya klien? Apakah klien aktif atau pasif dalam berinteraksi? Apakah tipe kepribadian klien terbuka atau tertutup? Kemudian yang keempat, pola pertahanan. Bagaimana mekanisme coping klien dan dalam mengatasi masalahnya? Kemudian yang kelima, dampak dirawat di rumah sakit. Apakah ada perubahan secara fisik atau psikologis selama klien dirawat di rumah sakit? Kemudian riwayat sosial ekonomi, yaitu yang pertama, latar belakang sosial budaya dan spiritual klien. Kemudian yang kedua, ekonomi. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu yang pertama, mengukur tekanan darah, kedua, menghitung denyut nadi per menit, kemudian yang ketiga, menghitung frekuensi pernafasan per menit, yang terakhir, mengukur suhu tubuh pada orang dewasa.
Kemudian keadaan umum. Menilai keadaan sakit klien dari hasil infeksi umum. Misalkan klien terbaring lemah di tempat tidur dengan terpasang infus D5%, pernafasan dispon, klien dapat makan sendiri dan tidak dapat ke kamar mandi. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.